Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Makkah Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka menyebar dan berkembang sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang ada di Yathrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Kharaj, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yathrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang jadi sandaran hidup setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke Yathrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Makkah bersama Nabi karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan gubuk dan akan memerangi mereka. Maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Ketika Al-Quju kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yathrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi. Namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukanlah orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas niatnya itu. Kemudian Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang kisah Persia. Setelah itu Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad
setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Makkah Muhajirin dengan kaum muslimin Madinah kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik Muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan untuk undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah.